Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus, baik kepada hamba-Mu yang akan membaca menyampaikan firman-Mu, dan juga para pendengar firman Allah. Biar Tuhan memberikan penerangan Roh Kudus. Dan tolong kami semua Tuhan, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat meyakini firman Allah itu dan melakukan firman Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 8 dan Mazmur pasal 91 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Lalu Mazmur pasal 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah malaikat Tuhan menjaga anak-anak Tuhan yang setia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, percayakah kita akan malaikat? Saya percaya sekali. Saya percaya bahwa ada banyak sekali malaikat yang baik yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak Tuhan Yesus yang setia, atau hamba-hamba Tuhan Yesus yang setia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, penulis surat orang Ibrani, dia berkata bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Itu dijelaskan dalam Ibrani 1 ayat 14. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya senang sekali mengetahui bahwa kemanapun saya pergi, ada malaikat Tuhan di sekeliling saya yang senantiasa siap siaga untuk menolong dan menyelamatkan saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 bahwa pada suatu hari Nabi Elisa berada di sebuah kota yang dikepung oleh sejumlah besar pasukan tentara dari negara asing yang mendapat tugas untuk menangkap Elisa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembantu Elisa cemas sekali melihat banyaknya tentara yang mengepung kota itu. Tetapi Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa dengan sangat sederhana dan penuh keyakinan iman. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Jadi Tuhan mengatakan, Elisa mengatakan kepada Tuhan, bukalah mata daripada pembantu Elisa itu supaya dia melihat. Selanjutnya, ketika pembantu Elisa itu memandang sekelilingnya, ia pun melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mengapa di sekeliling Elisa? Karena Elisa memenuhi syarat untuk menerima perlindungan malaikat. Mengapa? Karena dia setia melayani Allah dan dia takut akan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, rupanya Elisa yang satu ini menjadi pusat perhatian bala tentara surga. Namun, para malaikat itu tidak hanya melindungi Nabi itu, melainkan juga pembantunya yang masih muda itu, dan semua penduduk di kota yang dikepung itu. Kita ingat bagaimana juga Tuhan Yesus pada waktu lahir, malaikat surga turun dari surga, lalu menjaga, melindungi Yusuf dan Maria, sekaligus melindungi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini.
Jadi ada malaikat yang menjaganya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sekiranya Tuhan membuka mata kita semua, saya percaya kita semua pun akan melihat hal yang sama, yaitu lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka yang tidak percaya pada Kristus. Ada sebuah pasukan tentara yang besar di pihak kita. Karena itu, hendaklah kita berbesar hati. Hendaklah kita selalu ingat bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita dan siap menolong kita kemanapun kita pergi. Asalkan kita melayani, memberitakan Injil dengan benar, dengan baik, maka malaikat Tuhan akan menjaga kita. Ingat, pada waktu Daniel juga mengalami pergumulan yang luar biasa, ada malaikat Tuhan menjaga Daniel di gua, di kandang singa. Sekali lagi, Rasul Paulus juga pada waktu dia memberitakan Injil, ada malaikat Tuhan yang menjaganya. Sama dengan kita. Sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan Yesus, tidak perlu kita takut. Karena ada malaikat Tuhan yang akan menjaga kita, mengelilingi kita, bahkan menolong kita dalam setiap saat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah pada hari ini kehadiran pasukan tentaramu, yaitu malaikat Tuhan, yang tidak kelihatan menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hamba percaya malaikat Tuhan menjaga hamba dan semua anak-anak Tuhan, bahkan semua hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.